Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, meskipun kita belum bisa bertatap muka, jadi kita melaksanakan dulu pembelajaran ini secara daring atau belajar di rumah gitu ya. Semoga dengan ini semangat belajar kalian tetap ditingkatkan dan selalu istiqomah. Baik, untuk materi minggu sebelumnya, Ibu harap kalian untuk memahaminya ya, sebelum berlanjut pada materi yang sekarang akan Ibu sampaikan. Baik, langsung saja ya, pada materi kita pada kali ini yaitu iman kepada malaikat ya, dimana zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak menyadari akan adanya malaikat di sekelilingnya. Padahal apa? Padahal di samping kiri dan kanan tubuh kita itu terdapat dua malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Tapi, kini manusia tidak lagi memperhatikan adanya malaikat tersebut, maka manusia berbuat yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan perintahnya. Iman kepada malaikat. Di sini sebelum ke materi, terdapat peta konsepnya. Yang pertama, memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Lalu yang ketiga, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Itu ya. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa itu artinya percaya atau yakin. Nah, iman dari segi istilah yang artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah yang merupakan jamak dari al-malak atau malak yang terambil dari kata laka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat di sini adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah bentuk goib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur sebagai utusan Allah yang taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Lalu yang selanjutnya, di sini terdapat hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain, yang mana merupakan salah satu rukun iman selain kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada-qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis, yaitu sebagai berikut. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, di sini juga terdapat hadisnya yang artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu?" Lalu beliau pun menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, pertemuan dengannya, dan rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut kepada poin ketiga, di sini terdapat tentang penciptaan malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, keterangan lain juga tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Fatir ayat 1 disebutkan bahwa malaikat itu mempunyai sayap. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang artinya segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Lalu Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Lalu poin yang keempat, di sini terdapat perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Nah, di sini sifatnya malaikat itu bersifat goib, sedangkan manusia nyata, jin, setan, iblis itu juga nyata. Malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki hawa nafsu. Jin, setan, dan iblis sama dengan manusia memiliki nafsu. Lalu malaikat selalu taat kepada Allah, sedangkan manusia ada yang taat, ada yang durhaka juga. Jin, setan, dan iblis pun sama, selalu durhaka kepada Allah, tetapi itu setan dan iblis ya. Ada juga yang taat dan durhaka, itu sifatnya jin. Nah, tidak berjenis kelamin pada malaikat, tetapi pada manusia itu kan berjenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Jin, setan, iblis pun sama, berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin, sedangkan manusia itu kebalikannya, makan, minum, tidur, dan kawin. Jin, setan, iblis pun sama, makan, minum, tidur, dan kawin. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, sedangkan manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, dan setan, iblis, jin itu memiliki akal pikiran. Lanjut kepada jumlah malaikat. Di sini terdapat hadis ya yang menggambarkan banyaknya jumlah malaikat. Yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan syurga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat Allah akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi di sini juga terdapat nama malaikat dan tugasnya masing-masing ya. Di antaranya tugas-tugas malaikat di sini antara lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu kepada para nabi, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman, meniup sangkakala, mencatat amal perbuatan, mencabut nyawa, memberi salam kepada ahli syurga, menyiksa ahli neraka, memikul arsy, memberi kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukminin, mengerjakan pekerjaan selain yang telah disebutkan di atas. Nah, jadi kesimpulannya di sini ialah beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman, kita semua harus percaya dan yakin kepadanya dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakannya tanpa pernah membantah atau mengingkarinya. Salah satu tanda dari orang yang beriman kepada malaikat di sini adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa dalam semesta ini terdapat malaikat dan keyakinan tersebut diucapkan melalui lisannya. Wujud konkret dari iman tersebut adalah dibuktikannya seseorang muslim dalam perbuatannya sehari-hari. Lalu poin yang kedua, iman kepada malaikat memiliki landasan atau dalil dalam pengambilan hukumnya. Di antara dalil yang menunjukkan adanya kewajiban iman kepada malaikat di sini antara lain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285, Quran surat An-Nisa ayat 136 dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu poin yang ketiga, malaikat bersifat abstrak dan imaterial. Jumlah malaikat pun tidak terbatas, tetapi yang wajib kita imani berjumlah 10. Lalu poin yang keempat, iman kepada malaikat memiliki hikmah. Di antaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mendorong manusia untuk berhati-hati dan meningkatkan amal serta menghindarkan diri dari sifat tercela. Lalu poin yang kelima di sini seseorang yang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi di sini materinya sudah selesai, alhamdulillah.
Untuk tugasnya, Ibu sudah selipkan juga pada slide PPT kali ini yang tadi nama dan tugas malaikatnya, tapi kan di sana tidak rinci ya nama malaikat ini, tugasnya ini gitu ya. Nah, jadi Ibu kasih tugas kepada kalian untuk menyebutkan malaikat yang wajib kita imani, yaitu ada 10 ya. Dan menjelaskan tugas masing-masing pada malaikat tersebut. Tugasnya disetorkan di pekan yang akan datang dan dipresentasikan di pertemuan yang akan mendatang juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sehat selalu, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.